Jenderal Zionis Israel tidak mampu bendung rudal perlawanan. Para jenderal rezim Zionis mengatakan serangan ke jalur Gaza bukan saja tidak membuahkan hasil, bahkan menunjukkan ketidakmampuan sistem pertahanan udara Israel dalam menghadapi rudal perlawanan Palestina. Yitzhak Brik, seperti dikutip Sehab News, menanggapi klaim Perdana Menteri Israel dan beberapa pejabat tinggi serta analis Israel bahwa serangan terbaru ke jalur Gaza membuahkan sejumlah hasil, mengubah perimbangan kekuatan serta memulihkan kekuatan pencegahan Israel. Pertempuran terbaru dan serangan sebelumnya sama sekali tidak membuahkan hasil apapun, tidak berhasil mengubah apapun. Brik menambahkan, sistem pertahanan udara Israel tidak mampu melawan rudal kelompok perlawanan Palestina dan peluncuran roket serta rudal mereka, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Padahal sebagian pihak mengklaim Tel Aviv telah menyerang fasilitas dan arsenal rudal kelompok perlawanan. Ia menegaskan siapapun yang mengira teror terhadap para pemimpin jihad Islam dan Hamas dapat mengubah situasi, ia keliru. Pasalnya, mereka bukan hanya satu orang atau satu pemimpin, tapi sebuah ideologi dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dan pertempuran. Menurut Jenderal Israel itu, statement soal tercapainya target perang terbaru melawan Gaza dikeluarkan untuk menyesatkan dan mempengaruhi opini publik karena kelompok perlawanan Palestina berhasil melumpuhkan kehidupan orang-orang Israel selama 5 hari, memaksa ribuan orang lari dari rumahnya untuk bersembunyi di bunker. Jenderal Israel lain, Gerson Hassohen, memprotes pejabat Tel Aviv dan mengatakan mereka memutuskan untuk melancarkan operasi militer, tapi tidak tahu bagaimana mengakhirinya dan tidak punya cara apapun untuk menyikapi perubahan dan mengontrol situasi. Gawat, Iran sedang perang Israel di semua lini. Israel minta bantuan Amerika Serikat, namun Amerika menolak. Mengapa demikian? Iran kini turun gunung langsung dalam konfliknya bersama Zionis Israel. Pengiriman senjata menggunakan jalur khusus pun menjadi pukulan telak bagi militer Yahudi. Tidak hanya Iran saja yang turun gunung, namun negara seperti Suriah dan Lebanon juga masih ada di belakangnya dalam menumpas habis kekejaman Zionis. Tidak hanya pada konfliknya dengan Palestina, namun kebijakan-kebijakan Zionis yang salah kaprah juga membuat eskalasi makin memanas. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Iran sedang berperang melawan Israel di semua lini. Komentar Menhan Zionis disampaikan hari Minggu kepada pasukan pertahanan Israel. IDF telah bertindak dan akan terus bertindak di semua arena dalam operasi terbuka dan rahasia di sepanjang perbatasan, melintasi perbatasan, bahkan jauh dari perbatasan, kata Gallant pada upacara peringatan khusus bagi mereka yang meninggal dalam pertempuran untuk Jaffa pada tahun 1948. Iran sedang mengobarkan perang gesekan Israel, kata Gallant seperti dikutip Jerusalem Post, melanjutkan upayanya untuk memantapkan dirinya di front utara dan pada saat yang sama mengirim proksi ke Yudea, Samaria, dan Gaza. Dia berbicara ketika IDF tetap bersiap untuk peningkatan kekerasan, meskipun ada ketenangan yang tidak nyaman setelah serangan roket terhadap Israel awal bulan ini di perbatasan selatan dan utaranya. Ini respon Jenderal Teheran pada hari Minggu di lembaga think tank Jerusalem Institute for Strategic Studies menerbitkan pernyataan posisi yang memperingatkan perang semacam itu dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana reformasi yudisialnya sehubungan dengan ancaman tersebut. Israel dilihat dari luar sebagai masyarakat yang tercabik-cabik, secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata Giz dalam sebuah pernyataan yang menggemakan kata-kata salah satu rekan mereka. Mantan penasihat keamanan nasional Mayor Jenderal Purnawirawan, kata Yaakov Amitror minggu lalu, musuh Israel mendapatkan kepercayaan dan mengharapkan kondisi internal di negara Yahudi mengarah pada penghancuran diri, kata Giz. Ini terjadi karena Amerika Serikat mengurangi keterlibatannya di Timur Tengah dan Iran memperkuat hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Lanjut Giz, peluang memburuknya konflik yang lebih luas lebih signifikan hari ini daripada sebelumnya, kata Giz. Israel perlu mempersiapkan kemungkinan perang
perang yang nyata. Kemungkinan juga, kata Gies, bahwa Israel dapat segera mencapai titik di mana tidak akan ada lagi yang bisa dihindari untuk menyerang Iran. Bahkan tanpa bantuan Amerika, Netanyahu yang berbicara di depan jalan pada upacara peringatan tersebut mengatakan bahwa Israel harus selalu mampu mempertahankan diri dengan militernya sendiri. Jika negara adidaya ingin memobilisasi untuk membantu, itu bagus, tapi kita tidak dapat membangun keamanan nasional kita di atas fondasi orang lain, ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya persatuan nasional saat dia menjelaskan bahwa ada batas kekacauan internal Israel dengan mengutip kata-kata yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri Menachem Begin. Mengejutkan, ratusan roket dan juga rudal Palestina bombardir Israel lagi sebagai bentuk balasan. Pasukan perlawanan Palestina telah menembakkan lebih dari 850 roket ke wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas serangan udara rezim Zionis di Gaza. Sejak Selasa pagi, jajah tempur rezim Zionis menargetkan jalur Gaza dengan serangan udara yang masif. Menanggapi serangan ini, kelompok perlawanan Palestina menargetkan Tel Aviv sebagai ibu kota Israel dan kota-kota Zionis lainnya di wilayah pendudukan dengan roket dan rudal pada hari Rabu. Rudal roket yang berhamburan tersebut diketahui berjumlah ratusan. Menurut saluran berita Al Jazeera pada hari Jumat kemarin, media rezim Zionis mengumumkan bahwa sejak awal perang melawan Gaza, sekitar 866 roket telah ditembakkan dari Gaza ke arah rezim Zionis. Sementara itu, serangan rezim Zionis di Gaza terus berlanjut dan lahan pertanian Palestina di Rafah menjadi sasaran. Menurut laporan itu, tentara Israel menargetkan pusat pengamatan perlawanan Palestina di timur Deir al-Balah dan suara ledakan terdengar di daerah Al-Tanur di timur Rafah. Bersama dengan berlanjutnya serangan brutal rezim Zionis pada Kamis pagi dan pembunuhan komandan senior Jihad Islam di Khan Yunis, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa sejak Selasa pagi dan dimulainya serangan agresif rezim Zionis di jalur Gaza, 25 orang gugur dan 76 orang lainnya luka-luka, sehingga serangan roket rudal yang masif menyerang Israel dan juga pasukannya dan pemukim ilegal.